Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sebelum kita teruskan ceritanya, buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dan saya bisa menikmati lagi cerita-cerita berikutnya. Masih di novel yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku karya Wafa Farha. Yusuf menatap Hana pergi meninggalkannya. Apa yang terjadi kalau begitu? Apa sekarang dia mau mengatakan bisa berbuat apa saja? Ditanya malah nyolot. Yusuf pun menyusul Hana yang lebih dulu turun. Tak ingin sesuatu yang tak diinginkannya terjadi di bawah sana. Lebih setelah ia tahu Alex menyimpan perasaan padanya, jangan sampai dia mencari-cari kesempatan. Sampai di anak tangga dan memperhatikan ke bawah, Yusuf lega. Hana dan Alex tidak duduk bersebelahan. Namun tiba-tiba sang istri bangkit. Kening Yusuf kembali berkerut. Kenapa Hana berdiri saat dia datang? Seolah Hana sedang menghindarinya. Ya Tuhan, apa ini? Apa penting bagaimana sikapnya? Sejak kapan aku peduli dengan itu? Oh ya, aku tadi sudah masak buat sarapan, ucap Hana menunjuk dapur. Wah, kebetulan. Lama sekali aku tak makan masakanmu, nak. Alex berseru-seru senang. Dia sudah seperti anak kecil yang diberi permen. Yusuf sontak menoleh dengan tatapan tanya ke arah Alex. Namun tampaknya pria itu tak peduli pada reaksi suami Hana itu. Dia memang berniat merebut Hana dari pria itu karena dugaan bahwa pernikahan ini dibangun atas dendam sangatlah kuat. Bisa jadi Hana hanya berpura-pura bahagia di depan papanya karena tak ingin membuat orang tua itu sedih. Oke, biar aku siapkan. Hana tersenyum menatap pada sang papa. Alex sejenak, kemudian pada Yusuf yang menatapnya dengan dingin. Lihatlah senyum perempuan itu karena Alex. Dia tampak sangat senang. Batin Yusuf yang merasa kesal dengan situasi ini, meski tak tahu apa sebabnya. Tak lama, Hana yang sudah menata makanan di atas meja kembali. Ayo, makanan sudah siap. Mereka bertiga pun bangkit, mengikuti Hana menuju dapur rumah mereka. Wah, rumah ini tampak luas. Apa Hana tidak kelelahan membersihkannya sendiri? Celetuk Alex di sela langkahnya. Kami punya pekerja yang datang setiap hari, kecuali di hari Minggu. Yusuf menimpali. Dia tak ingin terlihat sebagai suami zolim yang membuat istrinya kelelahan sendiri. Oh, apa masih perlu pekerja? Tanya Alex lagi. Pekerja? Yusuf tampak berpikir. Ya, siapa tahu ada pekerjaan di rumah ini. Aku butuh pekerjaan. Hitung-hitung nemenin Hana di sini yang sering sendirian. Alex bicara dengan percaya diri. Yusuf tersenyum masam. Rupanya benar dugaannya kalau si Alex ini masih menyimpan rasa pada istrinya. Hah? Mata Hana membulat menyahut ucapan sahabat kakaknya itu. Aku tidak kesepian. Ada bibi dan anaknya kalau siang. Ada Mas Yusuf dan Ucapannya tertahan. Namun hal itu cukup membuat dahi Subaki dan Alex berkerut-kerut. Tampaknya Hana memilih berada di pihak Yusuf tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sontak berpikir Yusuf telah berhasil merayu istrinya. Dalam waktu sesaat, suasana jadi tak enak. Mereka bahkan berhenti sebelum kaki mencapai dapur di mana meja makan yang dituju berada. Ada apa lagi maksudnya? Sahut Yusuf yang menyadari bahwa istrinya keceplosan. Ya, banyak fasilitas yang Mas Yusuf sediakan dan membuatku tak bosan sendirian di rumah. Makasih ya Mas. Hana kini menatap pada Yusuf dengan tersenyum. Iya sayang. Yusuf mendekat pada wanita itu, merangkul, kemudian mengusap kepalanya yang dibalut khimar. Hana meringis, merasa risih dengan perlakuan Yusuf yang pura-pura mencintainya. Ya sudah, ayo papa lapar. Subaki tak ingin suasana canggung di antara mereka berlangsung lama. Dia memang akan menyelidiki, tapi dengan cara bekerja dalam senyap, hingga Yusuf tak sempat lagi waspada dan menyembunyikan belangnya. Subaki berjalan lebih dulu ke dapur diikuti Alex yang melirik pada sepasang pengantin baru itu.
Begitu keduanya tak menatap pada Yusuf dan Hana, seketika sang wanita mendorong tubuh Yusuf, merasa kesal karena dipermainkan. Harusnya kalau Yusuf mau bersandiwara tidak sampai mengadakan sentuhan. Hana lalu berjalan mendahului menyusul sang papa dan Alex. Yusuf menaikkan bahu sambil mencebik. Meski Hana tampaknya tak suka, dia menikmati itu. Lebih saat melihat ekspresi Alex yang menatap ke arah mereka. Indah yang terus kepikiran tema perbincangan papa mertuanya dan Alex mencoba menghubungi Zidane untuk menuntut kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tinggalnya Alex tak jadi ikut pergi ke luar negeri bersama Zidane ada kaitannya? Sekali dua kali ponselnya tak diangkat. Namun ketika ia berniat pergi, ponselnya tiba-tiba berdering. "Assalamualaikum mas." "Waalaikumsalam, ya sayang, ada apa?" "Aku sedang meeting dengan klien," ucap Zidane memberi tahu bahwa ia tengah sibuk-sibuknya. "Oh gitu, padahal aku ingin menanyakan sesuatu yang penting." Indah menyampaikan maksudnya menelpon. "Ya, aku tahu pasti hal penting, itu kenapa tumben kamu telepon di jam-jam segini?" Zidane mencoba memahami sang istri. "Katakan, aku punya waktu 10 menit untuk mendengar semua ucapanmu." Zidane memberi waktu. Meski sibuk, dia sendiri sangat penasaran, hal apakah yang mengganggu sang istri. Karena selama ini Indah adalah tipe wanita yang tak pernah menanyakan hal aneh-aneh ketika suaminya berada di luar kota atau bahkan luar negeri sekalipun. Dia mandiri, tak mengeluh untuk hal-hal kecil. "Mas Alex sama papa kelihatan aneh deh. Aku gak sengaja mendengar nama mas disebut-sebut. Katanya ada hotel dan gadis, juga Yusuf dan Hana. Gak ngerti aku maksudnya, cuma yang bikin gak tenang itu seolah Mas Zidane yang salah. Apa Mas pernah melecehkan seorang gadis sampai berpikir untuk menyelamatkan Mas dari gadis itu?" Indah bicara tanpa jeda. "Panjang banget ayatnya. Kamu ngomong apa sih sayang? Aku bingung." Zidane menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Aku juga bingung mas. Gak mungkin aku tanyain sama mereka kan?" ucap Indah yang tambah bingung. "Apa ini ada kaitannya dengan Alex yang sengaja gak angkat telepon dan memilih tinggal di Indonesia?" "Ya mana aku tahu." "Duh, tapi bener kan mas? Mas gak pernah masuk hotel sama seorang gadis kan?" "Astagfirullah Indah, mas masih punya iman. Mending mas nikah lagi kalau kebelet gituan sama perempuan lain." "Is, kok malah ngomong mau nikah lagi sih?" dengkus Indah kesal. "Ya udah deh. Bukan masalah makin terang, malah bikin aku kesal aja ngomong sama mas. Assalamualaikum." Indah akhirnya menutup ponsel dengan bersungut-sungut. "Waalaikumsalam." Kening Zidane berkerut-kerut mendapati panggilan diputus oleh istrinya. Apa yang sebenarnya dia katakan? Papa dan Alex membicarakan seorang gadis dan hotel, lalu Hana dan Yusuf juga disebut. Maksudnya apa sih? Di waktu yang sama, seorang pria sekaligus manajernya mendekat. "Maaf tuan, mereka sudah menunggu." "Ah ya, mari." Zidane pun menjauh dari ujung lobi, tempat yang sepi ia bisa bicara dengan serius. Alex dan Subaki duduk bersebelahan, sedang Yusuf dan Hana di seberang sana. Ini rasanya sangat enak nak. Aku jadi ingat saat kamu membuatkan makanan buatku pas sakit dulu." Ceplos Alex yang membuat semua orang menatap padanya termasuk Hana dan Yusuf. Hana yang tengah menyuap makan hampir saja tersedak karena terkejut. Kenapa Alex membahas hal itu di depan suaminya? Ia segera mengambil gelas air putih untuk diteguk. Alex mengangkat kedua alisnya. Yusuf lalu mengalihkan tatapan pada wanita di sebelahnya seolah mempertanyakan cerita Alex. Bagaimana bisa Hana merawat pria yang bukan apa-apanya? Bukankah seharusnya dia bisa membedakan mahram dan non-mahram? Tak lama ponsel Hana berdering. Ia segera merogoh benda pipih itu dalam sakunya dan segera bangkit. Perempuan itu merasa terselamatkan dari tatapan Yusuf yang mengintimidasinya. Setelah menjauh, rupanya panggilan itu datang dari Indah. "Halo mbak, assalamualaikum." "Waalaikumsalam nak, kita harus bicara. Ada sesuatu yang mencurigakan dari papa dan Alex." "Apa? Tentang apa ini mbak?" "Gak tahu nak, tapi karena masalah ini Alex sampai membatalkan penerbangan." "Kenapa ya?" "Kita ketemu aja. Mereka juga nyebut nama kamu dan Yusuf nak. Aku yakin ini ada kaitannya dengan kalian." "Apa?" Mata Hana membeliak.
Apa ini ada kaitannya dengan Adelia? Dan entah kenapa Hana yakin apa yang Indah bicarakan ada sangkut pautnya dengan hal itu. Iya, aku sendiri yakin begitu, batin Hana. Ditambah pernyataan dari Indah, makin kuatlah keyakinannya. Ketemu jam makan siang ya di kafe keluarga. Indah langsung memberitahu tempat di mana mereka akan bertemu. Hana melirik pada 3 orang yang menikmati sarapan mereka di meja makan. Entah ia tak yakin, bisakah keluar rumah di akhir pekan seperti sekarang? Yusuf pasti juga akan mengawasinya. Ya mbak, nanti aku hubungi lagi ya, pamit Hana. Ada Papa dan Alex juga di sini. Kok jadi kayak kebetulan banget ya? Nah itu nak, ya udah mbak tunggu ya, assalamualaikum. Indah pun menutup panggilan. Usai berbincang dengan Indah, Hana kembali ke meja makan dan menikmati makanannya. Oh ya nak, gimana? Apa ada pekerjaan di rumah ini? Tanya Alex yang membuat Hana kembali menatap ke arahnya dengan mata melebar. Soal itu, ucapan Hana menggantung. Tak mengerti harus menjawab apa. Entah kenapa, Alex terkesan menyebalkan kali ini. Dia bahkan tadi menyinggung soal masakannya ketika sakit. Padahal hari itu, Zidan yang memaksanya karena kasihan dan bukan atas kemauannya sendiri lantaran punya perasaan pada Alex. Ya mungkin betulin lampu, nambal genteng bocor, atau belanja seperti Mang Ojol. Aku bisa lakukan semua itu. Imbuh Alex lagi di sela makannya. Jadi mas serius nanya kerjaan? Tanya Hana yang heran. Dia pikir tadinya sekadar basa-basi saja. Apa Alex yang notabene dari keluarga tajir itu bangkrut atau diusir keluarganya? Alex mengangguk. Aku bahkan sampai batal keluar negeri biar bisa kerja di rumah kamu. Apa Mas Alex bangkrut atau dicoret dari keluarga Mas yang tajir melintir itu? Hana jadi penasaran. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pernyataan Mbak Indah tadi. Alex batal keluar negeri karena seorang wanita yang dibicarakan pria itu dengan papanya. Kalau Mas Alex memang perlu pekerjaan, saya bisa mempekerjakan Mas di kantor. Mau jadi satpam atau cleaning service. Karena Mas dekat dengan keluarga istri saya bersedia menggaji setara manajer atau sekretaris saya. Yusuf kini menanggapi dengan serius. Ia benar-benar muak mendengar pertanyaan itu. Kenapa Alex kekeh menanyakan pekerjaan di rumahnya? Apa untuk mencuri Hana darinya? Subaki yang sedari tadi diam akhirnya terbahak mendengar Yusuf serius menanggapi. Berhentilah bercanda Lex. Kamu membuat perut Om sakit. Subaki sampai meletakkan garpu dan sendok di kedua sisi piring makannya. Hana menuang air putih dan menyorong ke arah sang papa. Serius saya Om. Alex mengucap sambil menyuap makanan. Menatap pada Hana lalu pada Yusuf dengan tersenyum masam. Tapi bukan kerja kantor. Sudahlah, habiskan makananmu. Kita harus segera pergi dari sini. Subaki mengucap dengan sisa-sisa tawa. Lalu menyuap kembali makanan ke mulut. Nanti sajalah mas. Begitu ada pekerjaan aku akan menghubungi mas. Hana tak ingin membuat suasana tak nyaman di meja makan berlangsung lama. Usai makan, Alex dan Subaki akhirnya berpamitan pulang. Hana dan Yusuf mengantar hingga ke pintu. Yusuf yang ingin memanas-manasi Alex terus merangkul Hana hingga berdiri di depan pintu. Papa pulang dulu. Subaki menatap pada Hana dan Yusuf secara bergantian. Berbeda dengan Alex, dia hanya menyebut nama Hana saat pamit. Pamit nak, kapan-kapan aku akan kembali ke sini. Hana hanya nyengir, bingung mau menjawab apa. Alex tampak agresif kali ini. Padahal dulu pas sama-sama single, pria itu terkesan cuek dan dingin padanya. Aneh banget. Lex, ikuti mobil Om, ada pekerjaan untukmu. Seru Subaki sebelum memasuki mobilnya. Ya Om, siap. Jawab Alex. Yusuf melambai pada 2 orang itu. Lega akhirnya pria yang membuat moodnya rusak tersebut telah pergi. Hana menggeliat ingin lepas dari rangkulan Yusuf. Tanpa sadar pria itu mengeratkan tangannya di bahu Hana. Ups, sorry. Yusuf mengangkat 2 tangannya dengan mengangkat alisnya. Hana membuang napas kasar, lalu bergegas pergi ke dapur membereskan bekas sarapan mereka. Harusnya dia tak perlu berlebihan akting begitu. Ini membuatku kesal. Gumamnya sambil berjalan. Bodoh banget aku bilang mau jadi pelampiasan tadi malam. Jangan harap untuk seterusnya dia bisa menyentuhku lagi.
Yusuf tersenyum melihat Hana yang menjauh bersungut-sungut. Dia puas membuat wajah Alek tampak begitu kesal. Apa yang direncanakan pria itu? Pria macam apa yang kekeh menggoda wanita bersuami? Hana baru saja selesai untuk makan siang. Siapa tahu Yusuf mau makan sebelum pergi. Ia juga menyiapkan bekal untuk dimakan di rumah sakit bersama Adelia. "Mas, aku udah siapin makan siang dan bekalnya. Mau berangkat ke rumah sakit sekarang?" tanya Hana yang melihat Yusuf tengah bersiap dengan merapikan pakaian di depan cermin. Ya, pria itu menyahut singkat. Hana manggut-manggut. Sebenarnya dia juga ingin ikut, tapi Indah mengajaknya bertemu lebih dulu. Dan lagi, tak ada tanda-tanda dari Yusuf kalau dia ingin mengajak. Iya, pria itu pasti merasa terganggu dengan keberadaannya kala ingin memberi perhatian lebih pada Adelia. Dipeganginya dada. Hana merasa ada sesuatu yang membuat hatinya teremas sakit karena cemburu. Mudah saja dia mengatakan benci dan akan meminta cerai pada pria itu. Namun rasa yang sudah terlanjur hadir di hatinya tertancap kuat. Setelah malam-malam yang Yusuf berikan, pria itu berhasil membuat Hana jatuh cinta dan mampu membohongi dirinya sendiri.